Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam ibadah usia emas, walau masih secara online. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Kita patut bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita dan memberi kesempatan mengikuti ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga kami, dan saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Engkau dan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, sidang jemaat-Mu, berikan hikmat sehingga boleh mengerti firman yang hendak disampaikan. Demikian buat hamba-Mu Bapa, Engkau juga urapi, Engkau juga akan memberkati segala persiapannya, sehingga Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi tuntunan, dan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang hendak disampaikan adalah orang benar berbuah hingga masa tua, yang terdapat di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ke 14. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian dari Alkitab terjemahan baru. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Hari terus berganti, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan, serta tahun berganti tahun. Semuanya berjalan dengan begitu cepat. Itulah yang kita jalani dan kita lewati dalam kehidupan ini. Tanpa terasa, sekarang kita semua sudah menginjak usia lanjut. Ya, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, sekarang sudah memasuki masa tua. Di dalam dunia, kita sudah dianggap sebagai orang-orang yang tidak produktif, orang tua yang tidak bisa menghasilkan sesuatu, dan di bidang pekerjaan pun kita sudah dianggap lamban di dalam mengerjakan sesuatu. Maka kita menjadi dipensiun. Dunia mungkin memberi kita batasan untuk kita semua sebagai lansia, baik di bidang pekerjaan maupun usaha untuk menghasilkan buah. Tetapi mari kita melihat dan belajar bersama bagaimana menurut firman Tuhan tentang orang-orang yang telah lanjut usia. Pertama-tama adalah kita melihat di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mengapa orang-orang benar digambarkan seperti pohon kurma dan pohon aras? Apa keistimewaan dari kedua pohon tersebut?
Pertama kita melihat pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang sangat luar biasa dan tahan banting. Bisa kita temui di kawasan Timur Tengah pada saat itu. Di tengah padang pasir yang sangat kering, jarang ada air, cuacanya sangat panas, dan tanahnya sangat tandus. Tetapi pohon kurma itu masih bisa mampu tumbuh dan tetap bisa menghasilkan buah. Walaupun juga sering menerima terpaan badai, tetapi pohon kurma itu tetap hidup dan dapat bertumbuh. Kekuatan pohon kurma itu terletak pada akarnya. Akar pohon kurma sangat kuat. Dia menghujam masuk ke dalam tanah hingga mencapai kedalaman sampai puluhan bahkan ratusan meter untuk menemukan sumber air. Bagi para musafir atau pengembara yang ada di padang pasir, begitu mereka melihat pohon kurma, akan membuat mereka menjadi gembira karena mereka menemukan pohon kurma. Berarti mereka akan segera menemukan mata air. Menemukan air di tengah padang pasir yang kering dengan suhu udara yang sangat panas tentunya membuat hati kita menjadi sangat gembira, ada rasa sukacita. Karena akan membuat mereka menjadi segar kembali setelah mendapatkan air tersebut. Dan ditambah lagi bisa menikmati buah dari pohon kurma yang sangat manis. Buah pohon kurma diketahui mengandung banyak nutrisi, sehingga menjadi makanan yang bisa memberikan kekuatan dan kesehatan jika kita konsumsi. Orang benar akan mempunyai akar yang kuat, sehingga mampu tetap tegar di tengah badai, di tengah berbagai hambatan. Mereka tetap bisa bertumbuh dan tetap menghasilkan buah seperti pohon kurma yang menyegarkan. Orang-orang benar pun seharusnya menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus, menjadi mata air di tengah padang pasir, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan, dan menjadi berkat yang mendatangkan sukacita. Pohon kurma mulai berbuah dan bisa dipanen ketika berumur 8-10 tahun. Pohon kurma yang telah dewasa bisa menghasilkan buah 80-100 kilo setiap musim panen. Sangat banyak sekali. Pohon kurma tetap bisa berbuah sampai mencapai umur 100 tahun. Orang-orang benar pun seharusnya juga tetap menghasilkan buah sampai usia yang lanjut. Kita melihat yang kedua yaitu pohon aras. Pohon aras pada masa itu tumbuh subur di Libanon, bisa mencapai ketinggian 21-24 meter. Pohon aras terkenal kayunya sangat kuat, tidak mudah lapuk, tahan lama. Karena itu pada masa-masa itu kayu pohon aras ini banyak digunakan untuk pembangunan bait Allah, istana para raja, karena mempunyai kualitas kayu yang sangat baik. Hidup orang benar juga harus mempunyai kualitas yang sangat baik, yaitu iman yang kuat, tidak mudah goyah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pencobaan. Pohon aras mempunyai aroma yang khas karena
mempunyai resin, aroma wangi yang khas, membuat kayunya sangat disukai oleh orang untuk memakainya. Demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus mampu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup, sehingga membuat orang menjadi tertarik melihat apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang benar tersebut. Juga memberikan teladan melalui perbuatan maupun perkataan, hingga orang-orang di sekitar lingkungannya menjadi semakin tertarik dan mereka berusaha mengetahui hal apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang benar tersebut, sehingga melalui perbuatannya orang-orang menjadi tertarik dan untuk mengikut dia, dan nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Pohon aras mampu bertahan dalam kondisi yang sangat dingin, yaitu sampai mencapai minus 25 derajat Celcius. Artinya pohon aras bisa bertahan dalam kondisi yang paling tidak baik sekalipun. Dalam hal ini memberikan pelajaran buat kita sebagai orang-orang benar untuk tetap mampu bertahan dalam kondisi apapun dalam hidup di dunia ini. Sebab Tuhan memelihara hidup kita dan memampukan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita senantiasa menjadi umat yang kuat dan bertahan dalam segala keadaan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan kita akan menjadi kuat, sehingga Tuhan akan terus memakai kehidupan kita. Pohon aras bisa mencapai umur sampai ratusan tahun. Semakin tua, kualitas kayunya menjadi semakin bertambah baik dan bertambah kualitasnya. Orang-orang benar ketika semakin bertambah usianya, seharusnya menjadi semakin bertambah baik kualitas hidupnya, menjadi semakin bijaksana dan memberikan dampak yang positif buat lingkungan sekitarnya. Menjadi orang yang bisa dimintai nasihat, bisa menjadi berkat. Di dalam ayat yang ke-14 dari Mazmur 92, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang orang-orang benar. Orang-orang benar seperti tanaman yang ditanam dan yang akan mempunyai akar masuk ke dalam tanah, dan akar tersebut berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan, mengambil air, nutrisi dari dalam tanah untuk disalurkan ke batang dan daun. Tanpa akar, tanaman tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita perlu memiliki akar yang kuat untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Tempat di mana kita tertanam dan menumbuhkan akar akan mempengaruhi buah yang dihasilkan. Tempat yang terbaik untuk kita tertanam adalah di bait Tuhan atau di rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita akan mendapatkan sari-sari kehidupan, nutrisi, makanan rohani yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ya, kita akan mendapatkan firman Tuhan
Firman Tuhan itu merupakan tuntunan yang bisa memberikan kita pengertian, memberi kita hikmat dan pengajaran yang akan menyehatkan, membuat kehidupan rohani terus akan mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan meskipun tidak terlihat, namun memiliki kuasa untuk bisa mengubah segenap kehidupan kita. Itulah sebabnya perlunya kita tertanam di dalam bait Allah. Seperti tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu segar dan tidak layu, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya, kalau kita tertanam di dalam rumah Tuhan, kita akan selalu mendapatkan aliran-aliran air, aliran-aliran yang selalu menyegarkan, yang akan membuat kita menjadi segar, tidak layu, dan tetap kita bisa menghasilkan buah. Di dalam Mazmur ayat 90, di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Memang dunia memberi batasan untuk kita berkarya ketika kita sudah menjalani usia lanjut, dianggap tidak produktif, tidak menghasilkan, dianggap lamban, menjadi beban dan merepotkan. Tetapi justru di dalam ayat ini mengatakan sebaliknya. Pada masa tua tetap bisa menghasilkan buah, menjadi gemuk dan segar. Menjadi gemuk artinya hidup kita berkecukupan, mempunyai tubuh yang kuat. Segar berbicara mengenai tubuh yang sehat dan menyegarkan. Dunia memberi kita batasan bagi para kaum lansia, tetapi tidak demikian halnya bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi batasan buat bapak ibu untuk berkarya dan menghasilkan buah. Berapapun umur kita saat ini, Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk tetap terus berkarya, tetap bertumbuh, tetap berbuah. Memang proses pertumbuhan kita secara rohani bisa berhenti, namun proses pertumbuhan kerohanian akan terus mengalami pertumbuhan, tetap tumbuh dan menghasilkan buah, seperti pohon kurma yang tetap berbuah, menghasilkan buah sampai berumur 100 tahun. Dan pohon ara semakin tua mempunyai kualitas kayu yang semakin baik. Pada masa tua pun kita seharusnya mempunyai kualitas iman yang semakin baik, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, tetap bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami boleh mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami sebagai kaum lansia yang telah menjadi tua. Dunia memberi batasan buat kita, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah membatasi kita walaupun kita menginjak usia yang telah lanjut. Tuhan tetap memberikan kesempatan buat kita untuk boleh berakar, bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah sampai pada masa usia tua kita. Terima kasih Bapa dengan renungan firman-Mu ini, supaya ini boleh menjadi kekuatan buat kita.
semuanya mendengarkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.